Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat zuhur yang semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia yang tak terhingga. Salawat dan salam kita iringkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beberapa peristiwa-peristiwa besar yang kita saksikan berupa bencana alam di beberapa tempat ini memberikan pelajaran kepada kita sidang jamaah salat zuhur. Betapa tak berharganya harta benda, betapa tak berharganya atribut jabatan yang ada pada diri seseorang. Ketika ketentuan Allah sudah berlaku, maka kemudian yang berharga ketika itu adalah apa yang ada pada diri kita. Kita melihat ada yang meninggal secara wajar, ada yang meninggal dengan kondisi-kondisi seperti demikian. Maka dimanapun kita berada, ketika kematian sudah Allah takdirkan pada diri seseorang, maka dia akan mendatangi tempat di mana dia akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Qul law kuntum fi buyutikum, dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, kemudian la baradal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, niscaya orang yang Allah telah tetapkan mereka akan wafat meninggal di suatu tempat, mereka akan pergi di tempat mana akan mereka menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sekiranya kita berada di suatu rumah, tetapi tempat wafat kita itu bukan di rumah tersebut, niscaya kita akan Allah gerakkan ke tempat mana kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Maka kita lihat peristiwa yang banyak merenggut nyawa dalam kejadian bencana alam di 3 provinsi itu adalah sebuah ketetapan Allah terhadap mereka. Di sanalah mereka menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bisa jadi yang wafat dalam peristiwa itu bukan hanya orang tempatan. Bisa jadi orang yang ingin bepergian ke tempat daerah lain, tetapi mereka meninggal di tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan dimanapun mereka berada, sekiranya kematian sudah Allah tetapkan, Allah akan gerakkan mereka ke sana. Maka kemudian harta benda yang kemudian tak menjadi berharga itu, kemudian juga berbagai macam apa yang dibawa menjadi sia-sia, disitulah kemudian berlaku apa yang disebut dengan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita itu dihitung dari apa kita menutupnya. Amalan kita tergantung dari apa kita meninggalkan dunia ini, dengan apa kita tutup kehidupan ini. Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur, dalam pepatah bahasa Arab ada sebuah kalimat yang sangat bagus. Qimatus syai' fi hajatina ilaihi. Berharganya sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita terhadapnya. Maka emas itu berharga, lanjutan dari pepatah bahasa Arab ini. Tetapi indal gharaq, ketika seseorang sedang dalam kondisi tenggelam, maka yang lebih berharga ketika itu adalah sepotong kayu yang akan bisa menyelamatkannya dari tenggelam. Qimatus syai' fi hajatina ilahi. Berharganya sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita terhadapnya. Emas memang berharga, tetapi ketika dalam kondisi tenggelam, hanyut, maka sepotong kayu jauh aghla minadz zahab. Sepotong kayu
jauh lebih berharga daripada emas. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan kita terhadapnya. Maka berharganya sesuatu tadi ketika seseorang sudah meninggalkan dunia ini adalah apa yang menjadi amalannya, adalah apa yang menjadi perbuatan yang dilakukannya sebelum kematian tersebut datang. Bapak Ibu sekalian, berharganya sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita terhadapnya. Maka berharganya waktu di kehidupan duniawi yang kita jalani pada hari ini, sejauh mana kita memanfaatkan waktu yang Allah telah berikan tadi. Sejauh mana kita mempergunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita sebagai bekal yang akan menyelamatkan kita nanti di negeri akhirat. Sesuai dengan kaidah pepatah bahasa Arab tadi, berharganya sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita terhadapnya. Maka ketika dunia sudah berakhir, ketika nyawa sudah dicabut, yang berharga sesudah itu adalah sesuatu yang mungkin pernah kita lalaikan pada hari ini, berupa ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhirnya nafas kita di dunia, maka yang berharga kemudian adalah sedekah, infak, amal jariah kita. Berharganya ketika dunia sudah hancur dan diganti dengan kehidupan yang baru, maka yang berharga ketika itu adalah bagaimana ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan sebelum kematian datang. Maka ketika kita memahami tentang konsep berharganya sesuatu, kita tidak akan dilalaikan oleh kesibukan-kesibukan duniawi kita. Kita akan menjadikan kesibukan itu sesuatu yang akan berharga nantinya ketika dunia sudah berakhir. Sesuatu yang akan membantu dan menolong kita ketika kehidupan sudah tidak lagi kita tinggal di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, bayangkan seseorang yang telah wafat dalam peristiwa besar yang tadi kita sebutkan. Maka sesudahnya orang lainlah yang akan melihat sejarah hidup kita ketika kita sudah wafat. Kita bisa melihat si fulan tersebut meninggal di sana. Si fulan itu meninggal dalam keadaan taat ataupun melakukan perbuatan maksiat. Tetapi terhadap diri kita, kemudian orang lainlah yang akan melihat di batas mana kehidupan kita ini berakhir. Maka jadikanlah aktivitas dan segala kesibukan-kesibukan duniawi kita ini sebagai sesuatu yang tidak akan membuat kita kecewa nantinya. Sebagai sesuatu yang betul-betul berharga ketika dunia ini sudah kita tinggalkan. Banyak contoh dari kehidupan orang-orang alim, orang-orang soleh, para ulama. Mereka meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggal dalam memperjuangkan agama Allah. Mereka menghembuskan nafas yang terakhir ketika menunaikan ibadah. Ada kesiapsediaan diri untuk menghadapi detik-detik akhir kehidupannya karena mereka meyakini ayat yang di surah Ali Imran 154 tadi, sekiranya kamu berada di rumah dan ketika kematian sudah Allah tetapkan kepadamu, maka kamu akan pergi ke tempat di mana nafasmu akan berakhir. Ketika meyakini ayat ini, artinya di setiap aktivitas kehidupan kita akan merasa dan sudah siap sedia kapan dan dimanapun kematian itu datang. Maka ketika kapan dan dimanapun kematian itu datang dengan kesiapsediaan kita, artinya tidak ada hal-hal yang melalaikan yang kita lakukan. Tidak ada hal-hal yang tak bermanfaat yang kita perbuat. Tidak ada permainan-permainan yang tidak mendatangkan pahala yang kita lakukan. Hari ini
betapa telpon genggam sebagai sesuatu yang seakan manusia merasa kehilangan ketika tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Merasa sunyi hidup ini dalam keramaian dan merasa sepi ketika tak terkoneksi dengan dunia maya. Jadi dia merasa ramai dalam kesunyian dan merasa sepi dalam berhubungan dengan banyak orang. Sesuatu yang terbalik. Merasa mendapatkan dunianya ketika terhubung dengan dunia awang-awang, dunia maya, interaksinya, tetapi berjauhan tempat dan lokasi. Sementara terhadap sesama seakan-akan mengurangi rasa persaudaraan kita, mengurangi rasa keakraban antar sesama kita. Ini yang membuat putus hubungan sosial masyarakat melalui jejaring yang kalau tidak kita manfaatkan, bisa jadi dalam kelalaian-kelalaian yang tak bermanfaat, yang secara tak langsung kita bersedekah kepada pembuat-pembuat konten yang mungkin membuat kita tertawa, yang mungkin membuat kita terbahak-bahak, yang mungkin membuat kita menggeleng-gelengkan kepala karena konten-konten konyolnya, dan kita menonton. Itu ibarat kita memberikan sedekah kepada mereka, memberikan uang kepada mereka, karena semakin banyak yang nonton, semakin banyak pula dia mendapatkan uang. Bisa jadi itu sesuatu yang melalaikan, bisa jadi sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah indah ketika seorang Buya Hamka wafat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun 1981, tanggal 24 Juli. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan di pagi hari Jumat lebih kurang jam 10. Wafat di bulan Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan dan di hari Jumat. Ini sebagai petunjuk bagi kita tentang akhir kehidupan itu sesuai dengan kesibukan duniawi yang tadi kita jalani. Maka berharganya kehidupan tersebut setelah kita meninggalkannya tergantung kebutuhan kita terhadapnya. Maka kebutuhan kita setelah kematian adalah terhadap amal soleh. Maka keperluan kita terhadap kondisi di alam barzah adalah cahaya yang akan menerangi kita. Tempat liang lahat yang akan menjadi lapang dan terang benderang. Melalui apa lapang dan terang benderangnya alam barzah, liang lahat kita itu, itulah yang mungkin hari ini dilalaikan oleh banyak orang. Itulah yang mungkin hari ini kita tidak merasa yakin. Kenapa? Karena kita menganggapnya tidak berharga. Maka sekali lagi pepatah bahasa Arab tadi mengajarkan kepada kita qimatus syai' fi hajatina ilaihi. Berharganya sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita terhadapnya. Emas memang berharga, tetapi ketika seseorang tenggelam, sepotong kayu jauh lebih berharga daripada emas. Amalan-amalan soleh jauh lebih berharga dari apapun harta benda duniawi ketika kematian sudah datang. Yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur, yang akan menyelamatkan kita dari himpitan kubur, yang akan menyelamatkan kita dari panasnya padang mahsyar, yang akan menyelamatkan kita menyeberangi sirat. Itulah hal-hal berharga yang seharusnya pada hari ini sampai batas mana kehidupan berakhir yang akan kita cari, yang akan kita manfaatkan hal-hal yang bermanfaat tersebut bagi kehidupan setelah kita wafat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur, semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa memilih yang betul-betul bermanfaat dalam kehidupan kita, yang betul-betul bisa membantu kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini, dan tidak dilalaikan oleh hal-hal yang akan merugikan kita. Sebab oranglah kemudian
yang akan menilai di tempat mana, yang melihat, mengetahui di tempat mana kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Sekiranya kita tak ingin akhir dari kehidupan ini sesuatu yang membawa kerugian, maka disitulah kita mulai untuk berhati-hati, untuk tidak terjebak kepada sesuatu yang mendatangkan murka Allah, untuk tidak terjebak kepada sesuatu yang mendatangkan laknat, dan untuk senantiasa pula menularkan kebaikan kepada sesama. Pepatah lama mengatakan tentang bagaimana walaupun badan hancur di kandung tanah, tetapi budi baik dikenang jua. Ini adalah petuah-petuah yang seharusnya membuat kita senantiasa bisa melakukan dan menularkan kebaikan dimanapun kita berada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.